Oke, kembali lagi di channel paling keren sedunia. Kali ini kita akan membahas lagi teori kinetik gas dan kita akan masuk ke sub materi yaitu persamaan keadaan gas dan kecepatan efektif gas ideal. Langsung saja kita masuk kepada materi yang pertama yang akan kita bahas pada hari ini yaitu persamaan keadaan gas. Seperti bab sebelumnya kita ketahui kalau PV per T itu konstan atau rumusnya itu P1V1 per T1 P2 V2 per T2. Masih ingat? Kalau sudah lupa, mending ditonton dulu video sebelumnya. Nah, ini kita bisa definisikan jika ada satu mol gas pada tekanan 1 atm, dan suhu 273 Kelvin. Nah, ini dalam kimia kita simbolkan sebagai N. Ini adalah P dan ini adalah T. Nah, jika ada kondisi 1 mol gas pada tekanan 1 atmosfer dan pada suhu 273 Kelvin, akan didapat suatu nilai konstanta yang dikenal dengan tetapan gas ideal. Nah, logonya itu R, simbolnya itu R. Nah, jika terdapat N mol gas atau kita tidak ketahui nilai mol gasnya dalam ruangan tersebut, persamaannya dapat dituliskan sebagai berikut. PV per T sama dengan NR. Nah, tadi itu sebenarnya kalau molnya hanya satu, itu menjadi PV per T sama dengan R. Tapi keadaan sekarang itu mol gasnya itu ada lebih dari satu. Nah, kita dapat simpulkan rumus baru kita yaitu PV sama dengan nRT. Di mana PV seharusnya tidak usah saya jelaskan lagi. Nah, N ini adalah jumlah zat atau jumlah gas yang kita ukur dalam satuan mol. Nah, R ini kita sebut sebagai tetapan gas ideal yang memiliki nilai itu 8,314 kali 10 pangkat 3 Joule per mol K. Dan T seperti yang kita tahu biasanya itu suhu mutlak dalam Kelvin. Nah, untuk mencari N, kita bisa menggunakan beberapa rumus. Jika diketahui soal ya sudah. Cuman jika belum, kita bisa mencari N dengan cara membagi banyak partikel yang kita simbolkan sebagai N besar dibagi dengan Na. Na ini kita sebut sebagai bilangan Avogadro. Ya, mungkin di kimia kelas 10 sudah dipelajari dalam konsep mol yang memiliki nilai itu 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul per molekul. Nah, sedangkan N sendiri adalah banyak partikel. Jadi jika tidak diketahui nilai jumlah mol dalam soal, kita bisa mencari dengan rumus banyak partikel dibagi bilangan Avogadro. Maka kita akan menemukan N yang akan dipakai ke sini. Dan jangan lupa untuk mengubah satuan Celcius menjadi Kelvin. Nah, dari rumus PV sama dengan nRT, kita bisa menurunkan rumus menjadi PV sama dengan N tadi adalah N per Na kali R kali T. PV sama dengan N kali R per Na kali T. Nah, ini seperti yang mungkin banyak orang kenal adalah konstanta Boltzmann. K sama dengan Rna. Jadi kita mendapatkan rumus kedua dalam persamaan keadaan gas yaitu PV_NKT. N-nya ini beda sama N yang pertama. Nah, K yang dimaksud di sini adalah konstanta Boltzmann namanya. Ataupun bisa disebut tetapan Boltzmann. Yang memiliki nilai sebesar 1,38 kali 10 pangkat min 23 Joule per Kelvin. Nah, jadi gimana sih cara ngebedainnya? Kita ada dua rumus nih sekarang. Nah, jika di soal diketahui jumlah mol, kita menggunakan rumus yang
nRT. Tapi jika diketahui jumlah partikel, kita menggunakan rumus N besar kali K kali T. Begitu saja untuk membedakannya. Untuk mencari N, kita bisa menggunakan N sama dengan N per NA. Untuk mencari K tidak usah dicari karena sudah ada hafalannya. Jika untuk ingin mencari N, sebaliknya saja kita tinggal kalikan. Oke. Nah, masuk pada materi kedua yang akan kita bahas, yaitu adalah kecepatan efektif gas ideal, atau kita simbolkan dengan VRMS, di mana RMS adalah root mean square. Dalam gas ideal, molekul-molekul bergerak ke segala arah dengan kecepatan yang berbeda-beda. Ada yang lambat, ada yang cepat. Karena itu, kita tidak bisa menggunakan rata-rata biasa dari kecepatannya untuk mewakili energi kinetik total dari gas. Soalnya kalau kita pakai rata-rata kecepatan V, kayak kita menggunakan seperti ini, ada dua masalah. Nah, V itu bisa negatif dan juga bisa positif. Rata-rata itu bisa menjadi 0, yang dimana kita tidak mungkin sebuah gas itu kecepatannya itu 0. Tetapi energi kinetik, yang kita tahu rumusnya setengah mv kuadrat, itu tidak peduli arah, yang penting besar kecepatannya. Solusinya adalah kita menggunakan rataan yang bernama VRMS, yang dimana kita itu mengakar rata-rata kuadrat kecepatan. Misalnya ada 1000 gas gitu, kita mau mengukur satu-satu biar kita tahu rata-ratanya. Kita tulis saja seperti ini, plus mungkin sampai 1000 atau sampai N kuadrat, kita bagi N. Ini seperti rumus rata-rata. Nah, kenapa sih rumus ini bisa bekerja? Karena kalau kita mengkuadratkan kecepatan, semua nilai akan menjadi positif. Jadi arah itu tidak akan terpengaruh di rumus ini. Nah, lalu kita ambil rata-ratanya dan akhirnya kita diakar lagi biar balik ke satuan awalnya, yaitu M per S. Hasilnya kita dapat satu nilai efektif yang mewakili energi kinetik rata-rata molekul gas. Nah, rumus yang biasa dipakai itu ada 2, tapi saya tambahkan 1 lagi. Bisa menggunakan 3 kali konstanta Boltzmann per M. Bisa juga 3 kali tetapan gas ideal kali suhu per mR. Bisa juga 3 kali P per rho. Nah, K tadi nilainya itu 1,38 kali 10 pangkat 23 Joule. Sedangkan R itu adalah 8,314 Joule per mol per K. Oke. Nah, sekarang M ini. Sekarang M ini adalah massa dari satu partikel gas. Yang kita menggunakan ukuran kilogram. Sedangkan MR adalah massa molekul relatif, yang kita memiliki satuan gram per mol. Sedangkan P adalah tekanan dan rho adalah massa jenis gas. Ini bisa menggunakan tekanan Pascal, yang ini adalah kilo per meter kubik. Jadi ada 3 rumus dalam bab ini. Baik, langsung saja kita masuk ke contoh soal yang pertama. Sebanyak 3 mol gas ideal menempati ruang tertutup yang volumenya 1 liter dan bersuhu 27 derajat Celcius. Jika tetapan gas ideal 8,3 kali 10 pangkat 3 Joule per mol min 1 kali K min 1 besar tekanannya adalah, nah 3 mol gas ideal itu adalah En.
volumenya 1 liter. Suhunya 27 derajat Celcius. Tetapan gas ideal R itu 8,3 kali 10 pangkat 3 Joule mol K. Mol min 1 kali K min 1 itu bisa juga ditulis sebagai per mol kali K. Dan sebaliknya. Nah, rumus ini menggunakan N. Jadi N kecil, jadi kita menggunakan rumus PV sama dengan nRT. Yang ingin kita cari adalah P. Jadi kita bagi kedua ruas dengan V agar V-nya hilang di sisi kiri. Nah, N-nya 3, R-nya 8,3 kali 10 pangkat 3. Suhunya kita harus ubah dulu menjadi Kelvin. 27 tambah 273 sama dengan 300. V-nya adalah 1 liter. 1 liter itu 1 dm3 diganti ke meter kubik menjadi 10 pangkat min 3. Nah, ketemulah jawabannya setelah kita hitung itu 7,47 kali 10 pangkat 9 Pascal satuannya. Oke, pada soal kedua, pada keadaan STP. Nah, yang nggak tahu STP itu adalah singkatan dari standar temperature and pressure. Nah, keadaan STP ini memiliki arti bahwa dia itu memiliki tekanan itu 1 atm dan memiliki suhu itu 273 Kelvin atau 0 derajat Celcius. Ada 4 gram O2, 4 gram berarti massa dari O2-nya. Massa molekul relatifnya 32. Yang ditanya itu volume. Ada M dan ada MR. Ada P dan ada T. Nah, menurut kalian di antara dua ini mana yang akan kita gunakan rumusnya? Nah, benar sekali yang kita akan gunakan adalah rumus ini. Karena kita bisa mencari N dengan rumus itu M per MR. N-nya kita cari dulu 4 per 32. Artinya dalam gas ini ada 1 per 8 mol gas O2. Nah, N sudah ketemu, R kita tahu, T-nya kita tahu, dan yang akan kita cari itu V sekarang. Langsung saja PV sama dengan nRT. Cukup mirip dengan soal pertama ya. Nah, N-nya 1 per 8, tapan gas ideal 8,314 kali 10 pangkat 3. Pada keadaan STP berarti suhunya itu 273 Kelvin. Per P. P-nya itu 1 atm. Nah, kita tidak bisa menuliskan 1 karena kita harus menggunakan satuan Pascal. Jadinya itu 10 pangkat 5. Karena 1 atmosfer itu 10 pangkat 5 Pascal. Kita masukkan ke kalkulator. Ketemulah hasilnya itu 2,837 1525 liter. Oke. Pada soal ketiga, tekanan suatu gas ideal di dalam suatu tabung dilipat gandakan dengan volume tetap. Perbandingan VRMS awal dan V akhir. Oke, sekarang kita masuk pada kecepatan gas ideal. Tekanan suatu gas ideal di dalam suatu tabung dilipat gandakan. Berarti P1 kita anggap sebagai P dan P2 adalah 2P. Volumenya tetap. V1 sama dengan V2. Nah, dari ketiga rumus itu yang menggunakan P hanyalah rumus yang 3P per rho. Rho ini kan tidak ada di soal, jadi kita cari sendiri. Rho kan memiliki rumus M per V ya. Tekanan suatu gas ideal dalam awal dan akhir kita anggap massanya itu sama. Oke, jadi kita langsung saja buat
Kita langsung saja buat perbandingannya. VRMS1 per VRMS2 sama dengan 3P1 per Rho 1 per 3P2 per Rho 2. Oke, untuk memudahkan perhitungan, kita gabung saja akarnya dan langsung P1 kita jadikan P saja dan Rho-nya kita langsung jadikan M per V per 3P2 itu 2P M per V. M-nya sama, kita bisa coret saja. V-nya sama, 3 kita bisa coret, dan P kita bisa coret. Jadi sisanya hanyalah, ini semua habis menjadi 1, ini masih ada 2. Kita bisa tuliskan perbandingannya menjadi seperti ini. Nah, 1 per akar 2. Sekian.